Maaf ini mungkin terganggu dengan suara-suara dari jalan. Saya pakai headset dulu. Oke, ya. Jadi seperti itu. Nah, dengan demikian di sini alelopati itu jadi sesuatu yang positif kan, tetapi dengan peran mikroorganisme tadi. Nah, kemudian mungkin Anda bertanya, itu alelokimia itu kalau mengenai perakaran tanaman lain atau mungkin masuk melalui daun, itu bisa mengganggu tanaman lain. Tetapi untuk tanaman yang mensintesis sendiri bagaimana gitu kan ya. Misalnya teki. Teki itu mensintesis fenol. Kemudian kalau dikeluarkan dia akan menjadi disebut sebagai alelokimia. Nah, ternyata bahwa di dalam tanaman yang mensintesis sendiri itu tanaman mempunyai mekanisme untuk membuat senyawa-senyawa yang sebenarnya toksis tadi menjadi tidak toksis bagi dirinya sendiri. Caranya macam-macam, ada beberapa cara macam. Misalnya dengan menempatkan dalam vakuola misalnya, biar tidak mengganggu metabolisme di dalam sitoplasma. Bisa juga, ada juga yang menempatkannya di dalam ruang-ruang antar sel. Kemudian ada juga yang diselat, diikat oleh senyawa lain sehingga tidak bebas berkeliaran di sitoplasma sehingga tidak mengganggu. Nah, kemudian senyawa itu ketika dikeluarkan ke rizosfer, ke daerah perakaran bisa, atau misalnya bisa juga alelokimia itu tidak dikeluarkan lewat akar, tetapi bisa juga dalam bentuk uap. Jadi seperti diuapkan terbawa dari daun. Bisa juga kemudian ketika alelokimia itu di permukaan daun ya, dikeluarkan di permukaan daun, kemudian ketika hujan dia akan terlindi, tercuci, akhirnya jatuh ke tanah dan berperan sebagai alelokimia. Bisa juga alelokimia itu sampai ke perakaran atau rizosfer itu karena tersimpan di daun atau di ranting-ranting gitu ya. Kemudian ketika bagian-bagian tanaman tadi gugur ke tanah, kemudian itu terurai, terdegradasi. Ini faktor ada peran mikroorganisme juga. Terdegradasi kemudian terlepas ke lingkungan. Nah, itu masih dalam bentuk alelokimia, kemudian alelokimia yang dilepas itu nanti didegradasi lagi oleh mikroorganisme sehingga jadi senyawa yang tersedia atau hara yang tersedia bagi tanaman. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau menanyakan? Nah, karena sifatnya itulah, kemudian alelokimia itu bisa digunakan sebagai bioherbisida, kemudian fungisida, insektisida, dan sebagainya. Jadi ini yang disebut sebagai bioherbisida, berarti alami ya, herbisida alami, insektisida alami, fungisida alami, dan sebagainya. Untuk membunuh atau untuk menghambat pertumbuhan organisme lain. Nah, itu beberapa mahasiswa itu sudah banyak penelitian tentang ini. Nah, mungkin ini ada beberapa juga, ada enggak ya yang di sini seperti ada ya Mbak siapa lupa saya, Mbak Latifata, ya benar Mbak Latifata ya? Iya betul Bu. Ya, terus Mbak Mentari, benar ya? Mbak Mentari ada enggak ini? Ada Ibu. Ya. Kemudian Mbak
Egi. Mbak Egi ada enggak di sini tapi belum selesai proposalnya. Kemudian kalau Mbak Monica itu bukan ahli leukemia ya. Hormonnya yang diambil kalau enggak salah. Lupa ingat. Itu yang KP, yang apa namanya? TA yang eksplorasi bioherbisida itu juga banyak. Nanti akan kita lihat apa saja yang sudah diteliti. Ya. Sebagian yang saya masih ingat. Nah, kemudian ini sebenarnya bisa dipakai untuk itu tadi, tidak hanya bioherbisida, untuk insektisida juga bisa. Seperti itu. Kalau yang biasa Bu Darmanti pakai untuk insektisida ya kalau tanaman-tanaman diganggu oleh hama, itu saya pakainya ahli leukemia dari ini tembakau. Leukemia dari tembakau itu manjur sekali ya. Itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lebih lanjut? Kalau belum, kita lanjutkan. Ya, kemudian kerugian yang dapat ditimbulkan oleh gulma. Ya, ternyata bahwa gulma itu tidak hanya merugikan pada bidang pertanian di konteks kita tadi, karena kita hortikultura ya konteksnya ke bidang pertanian. Tapi ternyata juga bidang-bidang yang lain. Untuk bidang pertanian itu bisa kualitas tanamannya menurun karena pertumbuhannya tidak maksimal. Kemudian kuantitasnya juga bisa menurun. Kemudian juga mempersulit praktek pertanian. Ya, harus harus memberantasnya, kemudian dan itu tidak sederhana ya. Kemudian juga sebagai inang hama dan penyakit, kalau di suatu pertanaman gitu ya, banyak gulmanya, rungkut gitulah, itu nanti bisa jadi tempat inang untuk hama dan penyakit. Kemudian pada bidang perikanan, ya itu bisa mengurangi persediaan air karena transpirasi. Gulma air itu apa contohnya? Mungkin ada yang tahu? Kok bisa mengurangi persediaan air? Halo? Enceng gondok ya Bu? Eceng gondok boleh. Ya, eceng gondok itu di rawa pening. Apalagi selain eceng gondok? Lubis-lubisan bukan Ibu? Kubis-kubisan itu ya mungkin kalau Bu Darmanti waktu kecil namanya kayu apu itu ya. Ya kayak kubis mekar gitu ya. Kayak kubis tapi mekar bukan bentuk crop gitu ya. Iya Ibu. Ya, betul tuh. Itu karena ini prinsipnya yang tertranspirasi akan menjadi lebih banyak. Nanti akan kemudian juga akar-akarnya. Akar-akarnya itu kan bisa merangkap lumpur-lumpur lah nanti menjadi lebih dangkal. Menguras kapasitas waduk, ya itu tadi membentuk massa yang banyak tadi. Kemudian mengurangi penetrasi cahaya matahari karena tertutup permukaan airnya, kemudian membuat matahari tidak sampai ke perairan, ke badan perairan. Gitu. Nah, kemudian di bidang peternakan itu mungkin tidak secara langsung ya kalau di bidang peternakan karena yang terganggu ya, halo. Ya. Halo. Oh, tidak Bu, maaf. Oh, iya. Dalam bidang peternakan ini secara tidak langsung ya dapat mendesak pertumbuhan rumput-rumput yang memang digunakan untuk pakan. Jadi rumput yang untuk pakan itu kan tidak semua ya. Nah,
misalnya gulma, misalnya gulma yang tidak bisa dimakan, misalnya putri malu. Nah, buat putri malu dimakan ternak ya nanti berbahaya. Nah, itu kalau terlalu banyak nanti kan bisa mengganggu pertumbuhan rumput pakan ternak. Nah, kemudian hal itu otomatis akan menurunkan mutu makanan ternak, kemudian ini menurunkan nilai jual wool itu mungkin spesifik ya, kalau di kita tidak banyak ini tanaman peternakan wool. Nah, kemudian klasifikasi gulma. Klasifikasi gulma itu digolongkan berdasarkan siklus hidupnya, morfologinya, kemudian cara hidupnya dan habitatnya. Kita kelompok-kelompokkan seperti ini. Untuk siklus hidupnya ada yang anual, itu semusim, kemudian bianual, itu berarti 2 musim, kemudian kalau perennial itu yang tahunan. Nah, ini sama-sama punya kesulitan yang beda-beda. Bagaimana mengatasi gulma yang semusim, yang 2 musim, yang perennial. Nah, kemudian kalau morfologinya, berdasarkan morfologinya biasanya dibedakan atau dikelompokkan menjadi grasses atau rumput-rumputan, kemudian teki-tekian, sedges, kemudian juga rumput gulma yang berdaun lebar. Gulma yang berdaun lebar. Nah, ini nanti penanggulangannya atau penanganannya juga mungkin akan spesifik. Ya. Kemudian cara hidupnya ada yang kompetitif tadi, invasif. Ya. Kemudian parasit, epifit, dan ruderal. Kemudian kalau habitat itu habitat darat dan habitat perairan. Nah, sekarang kita satu-satu. Kalau rumput rumput-rumputan atau grass ini kebanyakan berasal dari famili Gramineae. Kalau namanya sekarang lebih yang baru itu jadi ada yang menyebutnya Gramineae, ada yang menyebutnya Poaceae. Nah, itu yang mana yang baru itu nanti mungkin Pak Jumari, Bu Lilih itu yang lebih tahu tentang klasifikasi. Kemudian ukurannya bervariasi, ya. Kemudian tumbuhnya tegak atau menjalar, kemudian hidupnya ada yang semusim, ada yang tahunan gitu ya. Kemudian batangnya disebut kalmus. Ya. Masih ingat kalmus, kalamus di morfologi tumbuhan? Masih ingat enggak? Mungkin ada nih yang asisten morfologi. Apa itu kalmus, apa itu kalamus ya. Nah, nanti dibuka lagi, ini kaitannya dengan ruas-ruas itu ya. Nah, contohnya ini macam-macam. Kita lihat gambarnya, kalau namanya mungkin enggak familiar seperti ini misalnya Eleusiana indica. Nah, pernah melihat ini, pernah memperhatikan rumput-rumput yang seperti ini? Pernah, Ibu. Pernah. Nah, Eleusiana indica ini ada yang menyebutnya rumput belulang. Nah, ini alel kimianya cukup tinggi, dan ini saya kemarin membaca artikel itu Eleusiana indica itu katanya
apa namanya, bisa untuk obat kanker apa ya, lupa saya. Nah ini kalau di luar tuh di mana saya lupa. Itu untuk berpotensi obat katanya. Nah ini sudah ada yang penelitian tentang ini, apa namanya, bimbingannya Bu Darmanti tentang potensi ini untuk herbisida. Kemudian Axonopus compressus. Nah, ini yang apa namanya, yang biasa di tanah lapang tuh ya, di lapangan tuh. Kemudian panicum. Nah, panicum itu juga macam-macam, ini panicum repen, panicum macam-macam. Ini yang tergolong rumput-rumputan. Kemudian yang teki-tekian. Ini seringkali dianggap sama, tapi sebenarnya beda ya tadi, kalamus dengan kalmus tadi. Kalau kalamus itu kan ininya apa namanya, ruas-ruasnya pendek, kalau kalamus itu teki-tekian itu ruas-ruasnya agak panjang. Ini sama familia ini dari kebanyakan dari Spiraceae. Kalau rumput-rumputan tadi dari apa? Poaceae. Poaceae atau apa? Gramine. Gramine. Saya kira pada tidur, tidak ada suaranya. Nah, kemudian morfologinya itu mirip dengan tadi rumput-rumputan, bedanya terletak pada bentuk batangnya tadi yang ruas-ruasnya panjang-panjang dan pendek-pendek. Nah, kemudian batangnya juga bentuknya juga berbeda. Kalau teki-tekian itu bentuk batangnya itu segitiga. Ya, kemudian teki itu ada yang memiliki umbi dan ada yang tidak mempunyai umbi atau akar rimpang di dalam tanah. Contoh yang mempunyai umbi itu adalah Cyperus rotundus. Cyperus rotundus tahu enggak? Teki tadi yang biasa. Jadi teki-tekian itu salah satunya adalah teki. Seperti ini. Cyperus rotundus. Nah, kebetulan familiar enggak dengan rumput Cyperus rotundus ini? Familiar, Bu. Familiar ya, banyak ya ini ya. Ini banyak di sekitar kita. Nah, ini nanti juga kalau di morfologi tumbuhan nanti kalau melihat apa namanya, bentuk batang, nah ini dipotong melintang ini. Jadi akan kelihatan segitiga ini. Nah, ini Cyperus rotundus atau teki ini salah satu gulma yang hebat. Artinya susah untuk dihebat, itu hebat kekuatannya dan sifat invasinya juga kuat. Kenapa? Karena mempunyai ini apa namanya, umbi ini yang membuatnya dia hebat. Pada saat kondisi tidak menguntungkan, misalnya pada musim kemarau gitu ya, atau pada saat disemprot herbisida yang herbisida kontak misalnya. Herbisida itu ada kontak, ada sistemik. Kalau kontak itu ya yang mati yang kena yang kontak itu tadi. Nah, karena ini mempunyai apa namanya, umbi, dan umbi itu bisa dorman untuk teki ini. Jadi ketika kondisi tidak menguntungkan dia tetap hidup umbinya ini. Ketika musim kemarau panjang, ke musim kemarau ekstrim, tidak ada air itu dia masih tetap bisa bertahan. Dan nanti ketika turun hujan atau ketersediaan air mencukupi, ini akan tumbuh lagi. Nah, mungkin pernah mendengar atau membaca bahwa umbi teki itu katanya juga dipakai untuk obat. Pernah mendengar seperti itu? Halo? Belum, Bu. Belum pernah? Belum. Dari 33 mahasiswa ada yang pernah mendengar enggak? Belum, Bu. Belum semua ya. Ya karena ini kan ini ya, apa namanya, logikanya ini tuh
gulma yang mempunyai kemampuan untuk bertahan tinggi, artinya antioksidannya kan lebih tinggi. Antioksidan untuk bertahan, metabolit sekundernya tinggi. Fenolnya tinggi. Metabolit sekunder tidak hanya fenol, antara fenolnya tinggi. Gitu. Ini Bu Darmanti pernah ada bimbingannya Bu Darmanti yang penelitian tentang ini, umbi ini. Pasca panen ya. Jadi akhirnya pasca panen ini umbi ini kalau kita menggunakan simplisia ya. Ini simplisia itu bahan dari tanaman yang dikeringkan untuk obat. Itu kan ada dua hal. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Kualitas atau jumlah senyawa aktifnya dan keawetannya untuk disimpan. Jadi ada dua hal yang perlu dicari, di mana kandungan airnya itu serendah-rendahnya, tetapi aktivitas bahan aktifnya itu tinggi, tetap tinggi, tidak rusak gitu. Jadi itu yang jadi topiknya ini, teki ini kemudian dengan berbagai metode pasca panen, kemudian diamati aktivitas antioksidannya. Aktivitas antioksidan dan apa lupa saya. Nah, dari situ nanti diperoleh penanganan pasca panen yang seperti apa sehingga simplisianya awet karena kadar airnya rendah tetapi aktivitas antioksidannya masih tinggi. Nah, itu hal seperti ini bisa untuk ide penelitian. Ini semua belum ada yang TA ya? Ada yang sudah TA? Belum, Bu. Belum ya. Nah, ini semoga ini bisa menginspirasi. Nih. Dan ini ketika Bu Darmanti penelitian tentang teki, teki itu juga satu tantangan tersendiri. Kenapa? Karena ini kan gulma ya. Gulma umbinya itu pada kondisi yang minimalis ya, minimalis artinya airnya dikit, intensitasnya tinggi dan sebagainya. Itu kalau di alam itu gampang-gampang saja tumbuh. Tetapi ternyata ketika itu saya gunakan, karena penelitian kan butuhnya banyak, ratusan gitu ya, dan harus seragam. Ternyata itu kalau disemaikan, sengaja disemaikan itu tidak gampang. Ya, selama satu tahun, satu semester itu Bu Darmanti menumbuhkan ini dalam jumlah yang banyak itu baru ketemu caranya, baru berhasil. Ini ketika Bu Darmanti penelitian untuk disertasi seperti itu. Nah, kemarin sepertinya ada yang WA Bu Darmanti menanyakan mau ngecambahkan apa, enggak bisa, tapi saya minta untuk telepon karena baru kuliah gitu. Siapa ya? Saya, Ibu. Oh, Mbak siapa? Mbak Desi. Oh, Mbak Desi. Sudah dapat, Mbak? Sudah ketemu caranya? Belum, Ibu. Ini masih literasi lagi. Oh, apa ya yang mau dicambahkan apa? Rumput jawan, Bu. Oh, jagoan yang di sawah itu ya? Ya. Bu Darmanti pernah penelitian itu waktu ini baru jadi dosen muda ya, awal itu penelitian Bu Darmanti tentang jawan itu. Oh iya. Iya, kemarin mau WA Ibu, cuman sayanya juga nggak sempat kemarin. Ya. Ya, itu diapain, Mbak, penelitiannya? Diapakan? Alelopati, Bu, sama. Alelopati. Dengan siapa? Pak Soas. Oh, Pak Soas ya. Ya. Nah, dulu penelitiannya Bu Darmanti itu. Oke.
Oke, itu selanjutnya. Kalau itu Mbak, kalau susah itu mungkin karena ini belum masak juga, antara lain mungkin itu pengaruhnya. Jadi waktu ngambil benihnya itu mungkin belum masak atau belum tua ya. Kalau belum tua kan banyak faktor. Memang kalau benih-benih liar itu ini apa namanya susahnya ya seperti itu. Susahnya ya. Jadi harus benar-benar diseleksi, seleksinya itu bertahap. Nah ini bimbingan S2 Bu Darmanti juga ada yang penelitian pakai agratum. Nah, sudah berkali-kali apa namanya ngecambahkan tapi tidak seragam. Tapi terakhir ini katanya sudah mulai berhasil. Gitu. Ya memang ya itu kalau liar benih liar itu susahnya gitu. Iya Bu. Jadi harus ya coba-coba itu. Dicoba, diamati, dianalisis kira-kira apa. Gitu. Iya. Ya. Kemudian ini Cyperus compressus. Nah, Cyperus itu banyak ya. Ini kan tadi Cyperus rotundus, kemudian ini compressus ya macam-macam. Itu. Kemudian gulma yang berdaun lebar. Nah, ini anting-anting ya, Acalypha indica. Acalypha ini pernah lihat seperti ini? Pernah Ibu. Pernah ya, itu akarnya disukai oleh kucing itu. Terutama kucing-kucing yang habis melahirkan. Tapi umumnya kucing suka dengan ini karena ada senyawa akalipin namanya. Akalipin itu yang disukai kucing itu. Dan apa namanya? Itu terutama untuk kucing yang baru melahirkan itu untuk ini apa namanya? Mengembalikan apa ya? Kondisi rahimnya. Nah, itu salah satu fungsinya itu. Kucing itu pinter ya, enggak dikasih tahu tapi enggak dikasih tahu, enggak sekolah, enggak baca tapi tahu. Nah, itu ya insting seperti itu. Itu juga akalipin, itu juga bisa untuk melancarkan ini apa? Urin itu loh, apa jenenge? Istilahnya apa lupa. Nah, itu Bu Darmanti penelitian Acalypha indica itu waktu S2 penelitiannya ini. Tapi bukan fungsinya tetapi tentang pertumbuhannya. Tentang pertumbuhannya ini apa namanya? Dengan keseimbangan hormon. Keseimbangan hormon auksin, giberelin, sitokinin itu. Terus apa namanya? Objeknya itu saya pakai yang akalipin ini. Nah, kemudian gulma yang berdaun lebar juga ini Agratum conisaudes. Agratum conisaudes ini alelokimianya juga tinggi. Nah, itu tadi yang saya ceritakan mahasiswa saya S2 itu. Mengecambahkan Agratum conisaudes susah ya. Ya memang karena liar tadi jadi kemasakannya itu kan tidak bareng. Masakan benihnya. Tapi terakhir kemarin katanya kok ada yang jual benihnya gitu, enggak tahu gitu. Yang jual di mana. Beli online katanya. Dan hasilnya sudah lumayan. Nah, kemudian ini juga rumput berdaun lebar yang apa namanya? Alelokimianya cukup tinggi. Ini Celosia argentea. Salah nulisnya. Anda kalau menyebut apa ini? Nama daerahnya apa? Tahu enggak? Saya jengger ayam Bu. Jengger ayam. Ada yang menyebut jengger ayam, ada yang menyebut buntut kucing, ekor kucing gitu ya. Ya. Ini dulu kelompoknya Mbak Indah.
Triintan itu, Mbak Indah Triintan, terus Mbak Rita, Mbak siapa lagi ya? Ella, kemudian Mbak Lisa almarhumah yang ya apa namanya meninggal itu KP-nya ini sebagai bioherbisida. Bukan sebagai bioherbisida, tapi untuk memberantas ini. Sumbernya lupa saya. Nanti ya kan. Kemudian ini Eupatorium odoratum. Pernah lihat gulma ini? Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Ini banyak ya, banyak di sekitar kita. Ini tanaman yang sebenarnya aslinya dari Afrika, tapi kemudian masuk, ya mungkin terbawa benihnya sampai berkembang biak sini, sifatnya invasif. Nah ini juga gulma yang susah untuk diberantas, Nah tanaman-tanaman yang punya kemampuan untuk hidup yang tinggi di tempat-tempat yang ekstrim itu bisa diduga itu mesti alloleukemianya tinggi, antioksidannya tinggi. Gitu. Kenapa? Karena senyawa itu disintesis untuk mekanisme tanaman itu untuk bertahan. Jadi kalau punya kemampuan bertahan yang tinggi, artinya dia mempunyai senyawa untuk bertahan itu yang banyak. Seperti itu. Nah ini juga, ini untuk insektisida juga ampuh ini, seperti ini, Eupatorium ini. Ya. Nah kalau penelitian yang pernah Bu Darmanti baca, penggunaan Eupatorium ini ya, itu tuh dua kemungkinan. Jadi satu kemungkinan dia itu, ini kan jumlahnya banyak ya, Kemudian ada yang meneliti ini dipakai sebagai kompos, pupuk kompos dulu ya. Nah di satu sisi itu alloleukemianya, kalau dalam bentuk alloleukemia berarti belum terurai, itu bisa menghambat pertumbuhan gulma. Nah, kemudian kalau itu sudah berjalan, dekomposisinya berjalan lebih lanjut, itu bisa sebagai sumber hara. Nah, penelitian yang Bu Darmanti, jurnal yang Bu Darmanti baca itu mengutak-utik ini pada dekomposisi umur berapa, dekomposisikan berapa lama, itu dia akan menghambat pertumbuhan. Tapi berikutnya itu memacu pertumbuhan kalau dekomposisinya lebih lanjut. Nah, itu dicari ininya. Dicari waktu-waktu yang waktu dekomposisi tadi. Nah, tentunya ini juga akan dipengaruhi juga oleh mikroorganisme dekomposer di situ. Yang bekerja pada dekomposisi itu. Itu yang tertarik dengan mikro, kaitannya dengan fisiologi, nah itu mungkin bisa penelitian seperti itu. Kemudian ini alternanthera ini kalau Bu Darmanti penelitian alternanthera ini di S1 dulu. Jadi alternanthera itu ada beberapa macam. Ini termasuk bayem-bayeman sebenarnya ya. Nah, di antara alternanthera itu yang bermacam-macam itu tadi, ada yang termasuk golongan C3, ada yang termasuk golongan C4. Masih ingat enggak tanaman C3, C4? Halo? Halo? Tidak ada suaranya. Masih ingat enggak tanaman C3 dan C4? Masih, Bu. Masih, kaitannya dengan apa itu? Perbedaannya di apanya? Di pengambilan CO2. Ya, di pengambilan CO2-nya itu kaitannya dengan fotosintesisnya itu ya. Termasuk C3, C4. Nah, itu tanaman yang kerabatannya dekat secara morfologi, tetapi kok
ternyata secara anatomi beda. Nah, anatomi kan kaitannya dengan C3, C4 tadi kan bisa dilihat secara anatomi, jadi anatominya beda, fisiologinya beda, tetapi secara morfologi kok dekat. Kemudian kalau mungkin Anda masih ingat bahwa kalau tanaman C4 itu mempunyai efisiensi, maaf tadi bukan fotosintesis tapi respirasi ya, yang tinggi, respirasi yang tinggi. Nah, kemudian berdasarkan itu, kemudian saya perlakukan dengan cekaman. Nah, S1 itu benar nanti konsisten dengan cekaman. Nah, tapi cekamannya adalah salinitas. Jadi dikasih NaCl. NaCl-nya bukan NaCl garam dapur, tapi NaCl murni. Nah, seperti itu. Nah, ternyata bahwa ini responnya itu beda. Responnya beda. Kalau tanaman yang golongan C4 itu dikasih NaCl itu kok pada dosis tertentu itu meningkatkan pertumbuhan. Setelah tahu hasilnya seperti itu baru kemudian dicari-cari why-nya itu. Ternyata bahwa pada tanaman tertentu itu Na itu bisa mensupport ada yang mengatakan menggantikan peran K. Jadi kalau tanaman kekurangan K, tanaman tertentu ya, makanya disebut sebagai senyawa beneficial. Jadi itu bisa diganti dengan NaCl tadi. Begitu ceritanya, itu zaman S1 dulu. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Ya, selanjutnya pengendalian gulma. Tadi gulmanya ya, tentang gulmanya. Sekarang pengendalian gulmanya itu bagaimana? Pengendalian gulma itu bisa secara preventif, secara fisik, biologis maupun kimiawi. Ya. Secara preventif itu dengan membersihkan bibit. Jadi di preventif itu apa ya artinya? Ada yang bisa membeli istilah dalam bahasa Indonesia yang dicegah. Oke, bagus sekali, dicegah ya dengan cara membersihkan bibit atau benih tanaman budidaya dari kontaminasi biji gulma. Ya, jadi kalau menanam itu diseleksi. Makanya kemudian dianjurkan bahwa kalau Anda mau menanam itu pakailah benih yang tersertifikasi. Artinya memang terjamin kemurniannya, tidak tercampur. Misalnya Anda panen sendiri, kemudian ditanam lagi sendiri, nah itu mungkin kemungkinan tercampur dengan benih-benih gulma itu akan cukup tinggi. Kemudian menghindari pemakaian pupuk kandang yang belum matang. Kenapa? Karena seringkali benih yang namanya benih-benih gulma atau biji-biji gulma itu kan punya secara morfologi itu ketahanan yang tinggi. Jadi meskipun kadang-kadang sudah dimakan ternak misalnya, nanti keluar tetap utuh dan masih bisa bertahan, misalnya. Masih bisa tumbuh lagi. Misalnya seperti itu. Kemudian pemberantasan gulma di sisi sungai dan saluran-saluran pengairan. Nah, ini kalau di sawah-sawah itu ya, jangan sampai gulma-gulma yang ada di kanan kiri itu nanti sebagai air di perairan itu sebagai faktor dispersal atau faktor penyebar dari benih-benih yang ada karena mengikuti aliran air di saluran tadi. Ya, kemudian membersihkan ternak yang akan diangkut itu kenapa? Karena seringkali ternak itu karena belusukan ya. Belusukan itu bahasa Indonesia apa? Kadang-kadang itu nanti secara tidak sengaja itu membawa benih-benih tadi. Nah, jadi ternak tadi kalau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain itu malah secara tidak langsung sebagai faktor dispersal tadi, menyebarkan. Kemudian mencegah pengangkutan tanaman, berikut tanahnya, dan lain sebagainya. Itu. Oke.
Nah, kemudian secara fisik dengan pengolahan tanah ya ini mesti Anda sudah tahu ya dengan dicangkul, dibalik ya. Dengan garu, bajak, traktor, efektivitas pengolahan tanah di dalam memberantas gulma tergantung siklus hidup dan penyebaran akar, kemudian juga umur. Benih kalau tanaman gulma itu perbanyakannya atau apa namanya dari benih itu gini. Kadang-kadang benih itu ada golongan benih yang untuk berkecambah atau untuk tumbuh itu perlu sinar matahari. Ada juga yang tidak ya. Kalau yang tidak itu kalau tertimbun tidak bisa tumbuh. Makanya seperti dicangkul, digaru, dibajak, ditraktor itu merupakan salah satu secara tidak langsung selain sebagai untuk mengolah tanah juga untuk menghilangkan atau mencegah tumbuhnya gulma. Itu tadi kalau dari benih. Kalau misalnya dari umbinya, dari rimpangnya, nah itu kalau dengan perlakuan-perlakuan itu diharapkan akan menghambat atau bahkan mematikan pertumbuhannya. Kemudian pembabatan atau pemangkasan atau mowing. Nah, ini umumnya hanya efektif untuk mematikan gulma yang setahun dan relatif kurang efektif untuk gulma tahunan atau gulma yang hidupnya bertahun-tahun. Kenapa? Nah, nanti kalau dipangkas itu ya nanti tumbuh lagi seperti itu. Kemudian pembabatan itu sebaiknya dilakukan pada waktu gulma menjelang berbunga atau waktu daunnya sedang tumbuh dengan lebat atau pertumbuhan vegetatif. Kenapa kira-kira? Alasannya kenapa? Kenapa itu dianggap paling tepat? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Ibu. Ya, silakan. Mbak siapa sebutkan dulu. Ya? Kenapa? Kenapa sebaiknya pemangkasan dilakukan sebelum atau menjelang berbunga atau pada pertumbuhan vegetatif? Kira-kira kenapa? Agar belum terbentuk individu baru, Bu. Agar belum terbentuk individu baru. Hampir-hampir benar. Yang lain mungkin? Permisi, Atau, Bu. ya, Mas apa ini? Hendra, Ibu. Ya, silakan. Menurut saya alasan pembabatan sebaiknya dilakukan pada waktu gulma menjelang berbunga supaya tumbuhan gulma tersebut tidak menghasilkan biji sehingga tidak mampu mengulangi siklus hidupnya, Ibu. Atau Iya, misalnya waktu sedang tumbuhnya waktu daunnya sedang tumbuh dengan hebat, artinya kita sedang mencoba untuk memotong siklus vegetatifnya. Iya, alasannya benar seperti itu. Jadi kalau sudah vegetatif ya nanti biji-bijinya itu kemungkinan kan sudah terdispersal, sudah tersebar. Nah, itu nanti akan memungkinkan tumbuh. Itu salah satu ininya. Jadi kalau mau dibabat jangan sampai telat gitu ya. Oke. Kemudian dengan penggenangan. Penggenangan efektif untuk memberantas gulma dengan penggenangan selama 15 sampai 25 cm selama 3 sampai 8 minggu. Nah, itu tapi kalau penggenangan gini ya gimana caranya ya? Kalau misalnya di sawah gitu ya oke lah mungkin digenangi. Tetapi kalau di
di misalnya kebun gitu kan itu nggak mungkin. Jadi ini konteksnya mungkin untuk apa namanya tanah-tanah atau tanaman-tanaman yang memang apa namanya pada periode tertentu itu harus digenangi. Dari sawah misalnya. Tapi kalau 8 minggu itu 2 bulan ya enggak efektif banget ya. Enggak efektif. Karena 2 bulan itu kan berarti sekali. Jadi mungkin itu apa namanya cara yang tidak begitu populer juga. Kemudian dengan pembakaran secara terbatas untuk membersihkan lahan dari sisa tumbuhan setelah dipangkas. Kemudian juga dapat mematikan insekta. Nah, kekurangannya ini dapat mengurangi kandungan humus atau mikroorganisme, kemudian dapat memperbesar erosi. Nah, itu antara pembakaran itu ada pro kontranya. Kemudian dengan mulsa. Nah, ini sebenarnya saya punya ini apa namanya materi khusus tentang mulsa itu 1 tatap muka. Tapi karena di jadwalnya dikurangi, jadi Bu Darmanti tidak bisa menyampaikan ini atau nanti besok lah saya sampaikan meskipun tidak detail ya. Mulsa itu mencegah cahaya matahari sampai ke gulma, kemudian sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis, akhirnya mati dan pertumbuhan yang baru atau perkecambahan dapat dicegah. Nah, untuk tentang masalah mulsa ini saya ingat pernah menguji mahasiswa S2 itu tentang penggunaan mulsa ini. Karena kaitannya dengan kesuburan ya, pertumbuhan maksud saya. Kaitannya dengan pertumbuhan tanaman kalau enggak salah waktu itu kentang. Hanya diminta penguji dari fisiologi tumbuhan. Ini ceritanya panjang. Jadi dengan adanya mulsa itu tidak hanya masalah gulma, tetapi juga masalah mikroorganisme yang mampu hidup di bawah mulsa itu. Jadi kaitannya dengan kalau mulsa itu kita bicara mulsa itu kaitannya dengan pertumbuhan gulma, kemudian dengan kelembapan tanah, kemudian dengan pengaturan suhu. Kalau ditutup mulsa, ya itu kan seperti menyimpan apa namanya sinar matahari, suhunya kan diserap, kemudian bisa seperti tersimpan. Nah, kemudian juga ternyata mempengaruhi ini apa namanya jenis dan apa namanya insekta tanah. Ya, yang fungsinya untuk dekomposisi itu apa namanya ya? Ternyata mempengaruhi ini. Ya itu nanti secara tidak langsung ini nanti akan mempengaruhi ketersediaan hara. Ketersediaan hara ke pertumbuhan tanaman. Nah itu mungkin Anda bisa ada ide untuk penelitian seperti itu. Menanam apa ya di pot, kemudian potnya itu permukaannya ditutupi dengan mulsa misalnya. Nanti dilihat apa yang terjadi di dalam di bawah mulsa itu. Kalau mahasiswa S2 penelitiannya bukan di pot, tetapi langsung di lapangan di Wonosobo kalau tidak salah. Gitu. Nah, kemudian pengendalian gulma secara ini tadi mulsa, secara kimia belum ya. Pengendalian gulma secara biologis hayati itu menggunakan organisme hidup yang lain, yaitu insekta, fungi, bakteri, nematoda, dan bisa dengan alelokimia. Pengendalian hayati ini mungkin ada mata kuliah tersendiri ya, pengendalian hayati kalau tidak salah dengan Pak Hadi. Benar enggak? Halo. Belum ada, Bu. Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Lupa-lupa ingat sepertinya ini, makanya saya tidak banyak ngomong di sini. Nah, nanti ada mata kuliah sendiri.
pengendalian hayati. Oke. Nah, dengan ini yang ahli leukemia tadi kan udah banyak kita diskusikan. Nah, kemudian dengan kimia, pengendalian gulma dengan herbisida. Herbisida itu ada senyawa kimia yang dapat mematikan atau menekan pertumbuhan gulma baik secara selektif maupun non-selektif. Nah, kemudian jenis herbisida ini yang penting bahwa nanti Anda memilih misalnya mau memakai herbisida itu dilihat apakah itu herbisida kontak atau sistemik. Ya, kalau kontak itu ya yang mati, yang kena kontak itu mati. Kalau sistemik itu nanti masuk ke dalam tanaman kemudian ikut dalam metabolisme tanaman tersebut baru kemudian mematikan. Jadi kalau kontak itu langsung mati ya, cepat gitu. Tetapi kalau sistemik itu agak perlu waktu. Cuma kalau kontak itu nanti masalahnya kalau misalnya mau mematikan teki misalnya yang tadi punya umbi itu jadi susah karena umbinya kan enggak mati, enggak kena herbisida secara langsung, tidak kontak. Maka untuk teki pilihnya yang sistemik, gitu nanti bisa mengganggu metabolisme secara keseluruhan. Nah, kemudian kalau waktu penggunaannya itu ada herbisida pratumbuh atau pasca tumbuh. Kalau pratumbuh berarti ya sebelum tumbuh, artinya apa? Yang diganggu itu perkecambahannya. Seperti mbak-mbak itu banyak ya. Tidak hanya angkatan ini, itu kalau KP ya udah yang cepet aja ya. Konteksnya di sini adalah yang pratumbuh karena bisa dilihat dari pengaruhnya terhadap perkecambahan. Tapi kalau pasca tumbuh, nah itu perlu waktu yang lebih lama. Nanti kalau pasca tumbuh ya nanti jangan diambil sebagai KP. Ambil untuk TA-nya karena perlu waktu. Bobotnya 6 SKS. Kalau KP kan hanya 2 SKS. Sayang ya, eman-eman waktunya. Gitu. Kemudian keuntungan pengendalian secara kimiawi itu adalah cepat, efektif, terutama untuk area yang luas. Kalau area yang luas dibabati ya susah. Kemudian dampak negatifnya itu adalah bahaya keracunan tanaman. Kemudian mempunyai efek residu yang mencemari lingkungan. Jadi itu bisa tertumpuk di lingkungan, kemudian degradasinya lama. Nah, kemudian nanti juga akan mempengaruhi organisme yang lain, misalnya serangga-serangga yang berguna atau serangga yang yang membantu penyerbukan misalnya itu juga akan bisa berdampak ke situ. Kemudian ke mikroorganisme tanah, nah sebagainya. Kemudian ada mikroorganisme tanah itu kan sangat menentukan kesehatan media tanam, dalam ini tanah. Kemudian gunakan herbisida alami. Herbisida alami itu meskipun dia sebagai toksis, sifatnya toksis, tetapi mudah terdegradasi. Di alam mudah terdegradasi. Jadi itu. Tapi ya itu karena konsentrasinya itu mesti rendah ya, itu masih butuh waktu atau aplikasi yang berulang-ulang. Itu yang tidak dianggap tidak efektif. Tetapi dari segi keamanannya ya aman. Waktunya sudah mau habis ya. Ini tadi herbisida pratumbuh. Kemudian tadi sudah saya sampaikan. Kemudian herbisida pasca tumbuh tadi sudah. Nah, kemudian ini adalah sebagian dari gulma-gulma atau tanaman-tanaman yang sudah digunakan dari bimbingan mahasiswa bimbingannya Bu Darmanti sudah penelitian ini tentang ini.
Masih sebagian saja, ini masih banyak yang lain. Jadi kalau mau explore itu tidak akan ada habisnya. Tidak akan habisnya. Nah, ini yang ini apa namanya ini lupa ya namanya. Pilia microphylla ya. Mungkin Anda pernah sering lihat itu di pot-pot di tempat-tempat lembab ya, itu ternyata alelokimianya tinggi. Kenapa? Karena ini tuh ya mempunyai kemampuan untuk bertahan, bukan karena mempunyai kemampuan bertahan tinggi sehingga alelokimianya tinggi, tapi kebalik, dia mempunyai kemampuan bertahan yang tinggi sehingga diduga alelokimianya tinggi. Nah, ini di awal percobaan ini saya semprot dengan Roundup. Nah, itu enggak mati ini. Ya, berarti punya kemampuan bertahan sangat tinggi. Seperti itu. Ini Carson, nah ini ada sudah Carson 2. Kemudian ini Tevetia piruviana ya, atau ada yang miricino. Terus ini apa? Ada yang tahu? Oleander. Terus ini yang Bintaro ya. Ini agratum tadi. Dan masih banyak lagi yang masih bisa dieksplor. Nah, kemudian tadi herbisida kontak dan herbisida sistemik. Ya, ini seperti itu. Waktunya sudah habis ya? Masih 10 menit lagi, Ibu. Oke, masih 10 menit. Jadi herbisida kontak itu mengendalikan gulma dengan cara mematikan bagian gulma yang kontak langsung dengan herbisida dan ini tidak ditranslokasikan dalam tubuh gulma. Jadi yang kena yaitu yang kemudian mati. Kalau misalnya yang Anda semprot itu seperti tadi, teki tadi yang disemprot adalah daun-daunnya, ya daunnya mati. Tapi yang ada di dalam tanah yang tidak kontak tidak mati. Gitu ya. Semakin banyak bagian gulma yang kontak langsung akan semakin baik dan efektif tadi, karena yang mati ada yang kontak. Kemudian kurang efektif diaplikasikan pada gulma yang organ perbanyakannya di dalam tanah tadi, seperti alang-alang, kemudian teki tadi. Kelebihan herbisida kontak ini daya kerjanya cepat. Kemudian umumnya diaplikasikan sebagai herbisida pasca tumbuh. Herbisida pasca tumbuh. Jadi setelah tumbuh, tajuk-tajuknya disemprot. Kemudian kalau herbisida sistemik itu sebaliknya, ini ditranslokasikan, jadi kemudian ketika disemprotkan ke tajuk, itu kemudian akan masuk ke dalam, diabsorpsi oleh tanaman itu, kemudian ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman. Nah, kemudian mengganggu metabolisme. Bisa diaplikasikan melalui tajuk atau melalui tanah. Tapi kalau dari ke aplikasi ke tanah, itu nanti ya itu tadi efeknya ke mikroorganisme tanah. Kemudian juga efektivitasnya. Kemudian ininya yang efektif atau yang bisa langsung ke tanaman itu tidak 100%, karena nanti mesti akan ada di tanahnya itu. Seperti itu. Dia akan melalui tanah dan melalui silem bersama aliran massa air, dan demikian tadi sudah kita diskusikan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Darmati sudah ngomong lama jadi terus batuk-batuk. Mana? Tidak ada? Atau bingung mau ditanyakan apa? Atau mungkin tadi tidak mendengarkan? Jadi sambil lalu itu aja. Ibu izin bertanya. Ya, siapa ini? Saya Monika Yati izin bertanya, Bu. Ya, silakan.
Sebelumnya mohon maaf kalau tadi saya salah menangkap atau bagaimana. Tadi saya mendengar bahwa kompetisi itu dapat menimbulkan tanaman memproduksi alelokimia. Kemudian yang saya tanyakan, apakah tanaman yang dapat memproduksi alelokimia seperti lumpuh teki apabila tidak sedang berada dalam kompetisi atau tumbuhnya sedang tumbuh sendiri seperti itu, Bu, itu bisa memproduksi alelokimia atau tidak ya, Bu? Oke, ya pertanyaannya bagus sekali. Jadi gini, alelokimia itu adalah metabolit sekunder, ya, itu dulu. Kemudian metabolit sekunder itu disintesisnya dari metabolit primer, ya, metabolit primer, kemudian dibelokkan metabolitnya masuk ke metabolit sekunder. Jadi kalau misalnya tidak metabolit primer itu digunakan untuk pertumbuhan. Metabolit primer itu contohnya apa? Karbohidrat, lemak, asam amino, kan kayak gitu ya. Itu kan digunakan untuk pertumbuhan, untuk membangun tubuh tanaman itu. Nah, ketika ada pada kondisi normal itu tidak semua hasil metabolit primer itu juga tidak semua metabolit primer itu digunakan untuk pertumbuhan, tetapi sebagian itu secara alami digunakan untuk membentuk metabolit primer, tetapi hasilnya karena tidak secara spesifik digunakan ya mungkin tidak banyak. Nah, ketika ada cekaman, nah cekaman itu kan macam-macam. Cekaman itu ada cekaman biotik, ada cekaman abiotik. Cekaman abiotik misalnya kurang air, kemudian atau kekeringan, kemudian misalnya tergenang, bisa. Kemudian misalnya pada intensitas cahaya yang sangat tinggi misalnya. Itu kan cekaman. Tanaman tercekam tuh kalau terganggu, dia merasa terganggu, metabolismenya terganggu, itu namanya dia tercekam. Nah, itu tadi cekaman abiotik atau tidak hidup. Nah, cekaman biotik itu misalnya tanaman dimakan kambing, tanaman rumput diinjak-injak. Nah, kalau diinjak-injak itu fisik apa abiotik ya? Biotik. Karena kemudian kompetisi tadi, kompetisi itu kan yang mengganggu makhluk hidup kan, Mbak? Itu biotik. Nah, semua bentuk cekaman tadi, semua yang membuat tanaman tidak nyaman tadi, itu menyebabkan terjadinya atau diaktifkannya yang namanya enzim PAL, singkatannya PAL, penilalanin amonia liase. Nah, enzim PAL ini adalah enzim kunci. Enzim kunci yang membelokkan metabolisme dari metabolit primer ke metabolit sekunder. Jadi yang semula itu aman-aman saja digunakan untuk pertumbuhan, kemudian dibelokkan untuk mensintesis senyawa-senyawa sekunder, metabolit sekunder. Kenapa? Metabolit sekunder itu fungsinya bagi tanaman itu antara lain adalah untuk bertahan tadi, membentuk antioksidan, membentuk metabolit sekunder, contohnya tadi disebutkan ada 3 kelompok, yaitu terpen, fenol, kemudian senyawa yang mengikat N dan sebagainya. Nah, ketika metabolit sekunder itu digunakan untuk bertahan tadi. Nah, dengan demikian kalau tanaman itu terganggu, antara lain adalah berkompetisi tadi, maka dia akan mensintesis metabolit sekunder dalam tanda petik di sini masuk alelokimia untuk dalam jumlah yang lebih banyak, yang gunanya adalah untuk bertahan. Jadi itu sistem pertahanan secara alami dari tanaman. Begitu ya, Mbak. Jadi kalau tadi ditanyakan kalau tidak tercekam apakah juga mensintesis? Iya, mensintesis, tetapi tidak banyak. Seperti itu. Jadi
Kalau misalnya Anda mau menanam tanaman digunakan untuk obat misalnya, nanam jahe untuk meningkatkan vitalitas, untuk meningkatkan imun, itu jangan disayang-sayang, dicekam saja, biar dia tanaman itu dipaksa untuk mensintesis metabolit sekunder yang lebih banyak. Gitu ya. Bisa dipahami Mbak Monika? Baik Bu, bisa dipahami. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Izin bertanya Bu. Siapa? Saya Latifata, izin bertanya Bu. Terkait dengan kemampuan gulma yang mampu mensintesis alkimia. Jadi saya pernah membaca itu pada suatu lahan yang pernah ditumbuhi oleh gulma, dan ketika gulma itu sudah mati dan lahan itu dialihkan untuk ditanami gitu Bu, itu ternyata tanaman yang ditanam itu mengalami hambatan pertumbuhan. Nah, apakah berarti senyawa alkimia dari tanaman gulma yang sebelumnya itu mempunyai kemampuan untuk ini ya Bu, bertahan dalam tanah dalam kurun waktu tertentu seperti itu? Iya, betul sekali. Betul sekali. Jadi bagian-bagian tubuh tanaman, itu, jadi fenol atau alelokimia itu pada umumnya disimpan dalam seluruh bagian dari tanaman. Makanya kalau herbisida itu pakailah semua, tidak usah daunnya saja, tapi yang lain-lainnya juga. Tapi di mana yang lebih banyak itu perlu penelitian tersendiri. Nah, benar bahwa alelokimia, senyawa alelokimia itu bisa bertahan di dalam tanah itu sampai mikroorganisme mampu mendegradasi itu menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, yang bukan dalam bentuk alelokimia lagi, bukan dalam bentuk fenol lagi, tetapi dalam bentuk N misalnya. Dalam bentuk fenol itu kan namanya N ya. Jadi senyawa-senyawa yang bisa dipakai untuk tanaman atau senyawa-senyawa yang memang sudah tidak dalam bentuk alelokimia. Begitu. Coba Mbak perhatikan Mbak dan semua mahasiswa ini. Ada yang di sekitarnya ada pohon kersen, talok, muntingia, kalabura. Ada Ibu. Ada. Coba perhatikan. Ada Ibu. Nah, coba perhatikan di bawah pohon kersen itu banyak rumput-rumputnya atau enggak? Banyak tumbuh gulma-gulma atau enggak? Pada umumnya. Banyak Ibu. Banyak. Banyak Ya. rumput. Ya. Ya, coba nanti perhatikan, bandingkan dengan yang lain. Bandingkan dengan yang lain. Kebetulan di depan rumah Bu Darmati itu ada pohon kersen. Pada umumnya itu karena seresah-seresah dari daun-daun dari kersen itu jatuh ke tanah. Kemudian mengalami degradasi, ya ada yang mengalami degradasi, ada yang belum. Nah, itu melepaskan alelokimia. Alelokimia yang ada di pohon di bawah pohon kersen dari yang berasal dari baik dari guguran daunnya tadi atau dari lindiannya karena hujan atau dari eksudat akar itu menghambat pertumbuhan tanaman-tanaman baik itu gulma atau tanaman budidaya yang ada di daerah situ. Nah, kalau tadi ada yang mengatakan banyak Bu, coba bandingkan dengan di lokasi itu tetapi yang tidak di bawahnya. Yang tidak di bawah tajuk tanaman kersen itu. Gitu. Nah, itu karena seresah-seresah tadi menghambat pertumbuhan. Coba ya, nanti diperhatikan lagi ya, bandingkan yang di bawah tajuk dengan yang sekitarnya. Ada lagi pertanyaan? Sudah terjawab belum Mbak tadi pertanyaan apa? Iya, sudah terjawab Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan?
Kalau tidak ada kuliah kita akhiri sampai sini ya. Untuk tugasnya dipersiapkan. Minggu depan masih kuliah ya? Oke. Berarti masih 1 minggu lagi. Jadi minggu terakhir sebelum UTS itu Anda yang presentasi. Begitu saja. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kuliah kita akhiri sampai sini. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan dan Anda bisa meninggalkan forum. Monggo. Terima kasih, Ibu. Oh, sebentar. Absennya ada yang belum berhasil absen tidak? Saya sudah, Ibu. Sebentar. Sudah semua ya? 32, tunggal 1 orang. Yosi Rizal ini enggak pernah ikut kuliah ya sepertinya ya? Iya, Ibu. Ya. Mbak yang mahasiswa Inbon, Mbak siapa ya, lupa saya namanya. Mbak. Iya, Bu. Mbak siapa Mbak namanya, Mbak? Rifni, Bu. Ya, ada pertanyaan enggak, Mbak? Belum ada. Belum ada, oke. Nah, saya khawatir nanti mau tanya enggak enak gitu. Jangan enggak enak, Anda punya hak yang sama di kelas ini ya. Iya, Bu. Sampai sini aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.